Pada sore hari ini persekutuan ibadah pemuda kita akan segera mulai. Tetapi sebelum itu saatnya kita saat teduh bersama. Baik, saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini ibadah kita akan mulai. Untuk itu saya ajak jemaat untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Mars Pemuda. Ayo bergerak maju, 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKSD, hari bersejarah dan kebanggaan kita. Juru selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia, satukan tekad kita, membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita, berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Kita tetap berdiri. Seruan hikmat kepada orang muda. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Turgos, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung di lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Kita dengarkan orang muda menghadap Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, sumber hikmat yang mengaruniakan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Amin. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita menyanyikan Kumasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Kita ulang lagi. Di gerbangku dengan hati bersyukur, halamannya dengan
girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Baik, kita akan mendengarkan orang muda mengaku dosa-dosanya. Liturgos, ya Allah Sang Hikmat sebagai anak muda. Jemaat, kami sering tidak mendengarkan didikan dan ajaran orang tua kami. Liturgos, sebagai sahabat. Kami sering membujuk teman-teman kami untuk berbuat dosa. Sebagai saudara. Kami mengambil keuntungan di atas kesulitan sesama kami. Sebagai orang muda. Jemaat, kami sering berpaling darimu dan tidak menghiraukan hikmat-Mu. Kami sering berpaling darimu dan tidak menghiraukan hikmat-Mu. Liturgos, ampunilah kami ya Allah, sumber segala hikmat. Jangan biarkan kami memakan perbuatan jahat kami, jangan biarkan kami kenyang dengan rencana busuk kami. Supaya kami dapat tinggal denganmu. Dan terlindungi dari kedahsyatan malapetaka. Amin. Kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih Mari pemuda-pemudi, setiamu pada saat ini kita yang ku menyanyikan sama-sama lagu ini. alami Dan lagu ini juga dalam akan mempersiapkan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sore hari yang indah ini, di tengah-tengah waktu aktivitas yang kami lakukan, Engkau berkenan memilih, memanggil kami secara pribadi untuk ada dalam persekutuan, dalam sukacita bersama pemuda. Untuk kali pertama khususnya pemuda GKST Gloria Pospel Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Ada para majelis yang boleh berdatangan, memberikan dukungan. Bahkan penasehat dan ketua yang boleh bekerja sama, mengajak teman-teman semua. Dan semuanya begitu terlihat, tertata dengan rapi. Tetapi bukan itu yang Tuhan lihat. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya ini bukan supaya mendapat pujian dari manusia. Tetapi Tuhan melihat hati. Seberapa tulus kami datang di tempat ini. Apakah dengan sungguh mau beribadah menyembah Tuhan, ataukah karena tidak enak dengan yang lain? Tuhanlah yang tahu. Dan saat ini di sini kami hendak membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca memberikan pencerahan buat kami. Supaya di hidup yang masih sisa ini Tuhan mau berkarya lewat pribadi kami, di tengah-tengah aktivitas yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Izin buka masker ya, biar dapat lihat cakep sedikit ya. Begitu ya, kata Bu Esther, iyo, yang lain protes enggak apa-apa ya. Biasa itu. Oke, kita akan sama-sama membaca tema yang diberikan dari pemuda, dalam hal ini Ketua Pemuda GKST Gloria ya. Memberi tema Tuhan melihat hati, itu sebabnya dalam doa ada disinggung tadi ya. Tuhan melihat hati, itu temanya. Dan kita dasari dari bacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Samuel pasal, benar ya, tuh tema Tuhan melihat hati ya. Dalam konteks ini berarti berimbang, berbahagialah mereka yang buta ya. Karena yang melihat pun tak bisa melihat hati. Oke? Seimbang kan begitu ya? Iya dong. Jadi ini pemuda dahsyat ya, tahu di tempat mana, kemudian memberi tema yang dahsyat juga ya. Dari dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Cukup panjang. Pegang baik-baik itu Alkitab dan tuh handphone, jangan sampai terlalu panjang jatuh tuh Alkitab dan handphone ya. Pegang baik-baik. Kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat 1, saudara-saudaraku semua ayat 2, demikian seterusnya. Ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Kalau yang Alkitab enggak perlu saya tunggu, tapi kalau yang Alkitab saya mau tunggu tuh dibuka. Sudah ya? Amin. Yang paling muka dia punya liturgos sudah. So amin, so dapat yang belakang. Oke, sip. Yuk. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud diurapi menjadi raja. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu.
lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. (13) bersama-sama, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, andai ini kita bisa buat dalam bentuk PA ya, kita bisa buat dalam bentuk dialogis, ini sangat seru untuk dibahas ya, untuk dipertanyakan. Apalagi kalau kita membacanya dengan sangat teliti, maka ada bagian-bagian yang menarik yang akan kita perlu gali bersama-sama ya. Tapi biarlah saya coba menggalinya. Nanti boleh setelah ibadah ada yang mau bertanya boleh ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konon kata orang ya, dari sudut pandangnya tentunya, membaca ayat ini dan berkata di bagian ini, sekali lagi, di bagian ini tentu perlu kita baca baik-baik dengan cerna ya. Di bagian ini Tuhan sedang mengajar Samuel kah? Atau Tuhan sedang mengajar para pembacanya kah untuk melakukan kebohongan? Atau Tuhan sedang berbohong? Setuju? Atau mau protes? Ya jangan salib saya ya. Kok bisa seperti itu? Kalau kita baca dengan seksama. Waktu Tuhan melihat Samuel, ibaratnya kalau bahasa sekarang bilang mengerutkan muka ya, sedang bahasa di kampung bilang muka kayak pepaya busuk kira-kira begitu ya. Ditekuk jadi jelek banget mukanya ya. Dalam bahasa Alkitab berduka cita. Lalu Tuhan berkata, Samuel cukup. Kenapa? Karena ternyata Samuel dalam tanda kutip sedang melakukan protes kira-kira begitu. Kenapa Tuhan seperti itu? Bukankah Saul juga engkau yang pilih kira-kira begitu ya? Samuel hendak melakukan semacam pembelaan terhadap Saul.
Tapi ya kalau Tuhan sudah tolak, ya sudah. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah tolak, ya sudah. Artinya apa? Di sini mau dikatakan, firman Tuhan atau Tuhan apa yang dia mau sampaikan itu tidak ada tawar-menawar. Ketika engkau diizinkan Tuhan, maka pergunakan tanggung jawab itu benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebab pada waktunya ketika engkau tidak bertanggung jawab, saat itu juga itu diambil. Secara sederhana gampangnya seperti ini. Bahwa Tuhan memberikan karunia kepada semua orang. Sekali lagi, Tuhan memberikan karunia kepada semua orang. Hanya karunia yang diberikan itu berbeda-beda. Tidak sama. Hanya kadang-kadang kepada yang terlalu bercahaya, kita kemudian silau dengan karunia-Nya. Lalu karena karunia-Nya yang terlalu bercahaya dan kita silau, sehingga kita melihat bahwa kita tidak diberi karunia oleh Tuhan. Suka atau tidak suka kadang kita seperti itu. Sehingga kita berkata, wih Tuhan, kok dia gagah banget ya. Padahal saya juga kepengen loh, gitu ya. Tuhan, saya juga kepengen kali-kali ada di depan gitu kan. Kok saya cuma jadi seksi konsumsi tiap kali jadi panitia. Lalu engkau menganggap bahwa kok seksi konsumsi itu tak berharga. Begitukah? Padahal maksudnya mungkin ketika engkau dipilih, karena engkau dipercaya. Sebab jika bukan engkau yang masak tentu tak enak, kira-kira begitu. Ya? Padahal semua orang bisa masak bukan? Saya juga bisa masak Indomie. Iya, kan gak mungkin dalam acara-acara besar makannya Indomie kan? Gak mungkin kan? Oke? Lalu menjadi krusial poinnya. Kok iya masa Tuhan ajar untuk bohong? Bukankah dalam kalimat itu Tuhan berkata, pergi bangkitlah, cukuplah dengan Saul, pergilah urapilah Daud. Gak disebut ya, pergilah ke Isai di antara anaknya engkau urapi. Wah, harusnya ketika dalam duka cita yang sedang ditunjukkan oleh Samuel, Samuel berbahagia bukan? Tetapi apa yang terjadi? Apakah Samuel berbahagia? Samuel bilang, kalau bahasanya orang Ambon kira-kira begitu ya, muka gile tuang Allah, mau mati saya. Loh kenapa? Saul so mau cari kong, habis. Begitu ya? Baca begitu kan tulisan tadi ya? Benar gak? Habis saya kalau Saul tahu, saya pergi hendak apa? Mengurapi raja penggantinya. Belum sampai Saul punya orang-orang so dengar, habis kita di jalan kira-kira begitu. Pulang lewat mana ngana. Kira-kira begitu ya. Tetapi inilah yang kemudian dikutip orang secara keliru ya. Oke, kalau begitu pergi saja bawa tabung tandukmu isi minyak. Dan jika ditanyakan orang, apa tadi jawabannya? Ada yang mengikutnya membacanya? Apa? Akan melakukan membawa korban persembahan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita mau langsung klarifikasi lah ini ya, supaya jangan sampai nanti selesai yang diingat-ingat, itu Pak Pendeta bilang Tuhan pembohong ya, itu Pak Pendeta bilang ajar supaya menipu. Kita klarifikasi, kita clearkan ya, supaya jangan sampai pulang, habis ini pendeta pulang lewat mana ya. Oke, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus ketika ada dalam pelayanan kepada murid-muridnya. Dan ketika ada banyak pengajaran dan teladan dan satu waktu ketika Tuhan melihat semuanya sudah siap dan dia utus. Pernah dengar kalimat cerita itu? Dan Tuhan mengutus 70 murid-muridnya untuk pergi mewartakan Injil. Pernah dengar baca? Iya. Ketika kemudian ada dalam bacaan itu, lalu Tuhan merasakan kegentaran murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, aku akan mengutus engkau ke tengah-tengah serigala. Begitu? Pernah dengar? Aku akan mengutus engkau sebagai domba di tengah-tengah serigala. Wah, ini berarti mission impossible gitu ya. Domba, gak usah pergi ke tengah serigala. Jauh dari serigala, serigala kejar. Ini disuruh pergi ke tengah. Kan bunuh diri namanya. Tapi kalimatnya yang Tuhan mau katakan adalah, oleh karena itu, cerdiklah. Ya, apa? Cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kira-kira terjemahan sederhana ayat yang tadi seperti ini. Paham maksudnya? Bukan diajar
berbohong, iya, dikelirkan ya. Ya nanti bisa saya antero jagat, wah nih Pak Pendeta nih ya. Cerdiklah apa? Seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kenapa banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan selalu jadi korban bully? Karena yang dibawa kemana-mana hanya yang tulus seperti merpati. Kita hamba Tuhan, nggak boleh harus iya. Karena dia hanya ada tulusnya saja. Cerdiknya dia lupa. Ya. Padahal itu harus serangkaian. Ada tangan kiri, ada tangan kanan. Benar? Salah. Ada tangan kanan. Oh, maaf yang di belakangnya. Bapak tadi salah ngangkat tangan ya. Bapak ngangkat tangan kanan tapi ngomong ada tangan kiri, ada juga tangan kanan. Itu benar yang didengar ya. Tapi yang Bapak lakukan salah. Bapak angkat tangan kanan, ngomong tangan kiri ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Maksudnya apa? Tangan kanan lambang kekuatan. Dan Pak Dalil Feren pasti protes, enak aja. Tangan kanan lambang kekuatan, enak aja kata Papa Feren dan Feren. Karena bagi mereka yang kuat itu tangan kiri. Ya? Kidal. Ya? Jadi jika memang tangan kanan lambang kekuatan, betapa ruginya mereka yang kidal. Jadi enggak seperti itu. Ya, akan menjadi kuat jika bersama-sama tangan itu bergabung ya. Oke, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu baru intermesonya. Sudah berapa lama ya? Kasih kode kalau sudah terlalu lama ya, batuk kah atau handphone jatuh kah gitu ya. Baik, Tuhan melihat hati. Waduh, susah sekali itu untuk mau dijelaskan. Tetapi kira-kira secara sederhana kepada pemudi-pemudi saya mau sampaikan begini. Kalau engkau harus mencari pasangan, lihatlah mereka yang berkepribadian. Kira-kira seperti itu. Mau menggambarkan Tuhan melihat hati. Ya. Dalam pengertian yang benar, berkepribadian tentu yang seperti apa kira-kira? Boleh kita tanya ke mama lah ya. Ma yang kayak mana itu ma? Ya. Tetapi bagi orang-orang anak Jakarta jangan ditiru ya. Ketika ditanya yang berkepribadian lalu dikatakan yang punya rumah pribadi, mobil pribadi, apalagi handphone pribadi, laptop pribadi, motor pribadi. Bukan. Tapi itu benar juga. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Saya ambil contoh konkret tapi ini cuma contoh, mohon maaf ya. Ini cuma contoh. Iya. Ada boleh satu orang ke depan yang mau jadi contoh. Tapi ini cuma contoh, jangan betulan ya, cuma contoh. Udah 2 kali saya bilang ya. Jangan sampai 3 kali. Ya. Iya. Sebelum saya mau melakukan ilustrasi ini, saya mau katakan begini. Ada di suatu waktu mungkin kamu entah siapa itu sedang kenyang. Sedang kenyang. Lalu datang temanmu yang menurut kamu memang orangnya baik hati. Dan dalam baik hatinya kebetulan dia lapar. Lalu kalian bertemu di tempat yang memang tempat makan. Kamu sedang kenyang, kenapa? Karena baru habis makan. Ya, namanya di tempat makan. Lalu kemudian dia datang dan dia makan, lalu namanya teman ngobrol, sebelum makan dia tanya, "Yuk, makan, nanti saya bayar." Karena teman ini baik, terkenal memang dia baik. "Ayo makan, nanti saya bayar." Karena kamu sudah makan, bukan dengan kapasitas yang kurang, tapi memang kamu makan dan sudah kenyang. Sekali lagi tadi kan konteksnya kenyang ya. Kenyang. Dan diajak makan, "Ayo makan, gak usah malu-malu, nanti saya bayar." Saya kan sudah lebih dulu dari sini. Berarti saya sudah makan. Tapi terhadap tawaran itu, apakah kamu ambil atau tidak? Oke, jawabannya tidak. Gitu ya. Kenapa? Sekalipun makanannya enak, bahkan karena dia begitu royal, pesanan pasti yang dipesan jauh lebih enak dari yang kau makan, mungkin dalam hati, aduh kalau tahu begini saya jangan dulu pesan gitu ya.
Tunggu dia datang. Engkau tunggu sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan dia gak datang kan? Karena gak janjian bukan? Hanya kebetulan saja bukan? Oke, di kesempatan yang lain. Kamu sedang lapar. Ketemu lagi dengan dia. Tapi kebetulan waktu itu dia uangnya pas-pasan juga. Dan kamu berharap karena kamu tahu dia orang baik. Di tempat yang makan tapi yang tidak berkelas dan kamu mau makan. Dan kamu pikir dia akan mau tawarkan. Dan ternyata dia tidak tawarin. Padahal kamu lagi lapar dan lagi tidak punya uang. Kira-kira gambarannya seperti ini. Semoga nyambung. Adakah yang mau jadi contoh di sini? Satu orang. Boleh, tapi ini cuma contoh. Boleh, cuma contoh. Iya. Saya tidak tahu hari ini apakah Babe sudah siapkan ada uangnya atau tidak. Ya, kebetulan tadi saya ambil siapkan uang. Ya, ini cuma contoh. Saya memberikan uang 10.000 ini kepadanya dengan sukacita. Diterima enggak? Dengan sukacita ini saya mau kasih 10.000. Atau yang ini. Tapi caranya begini. Ini dengan sukacita saya kasih. Ambil, terima. Ya terima kasih. Ya kan? Lalu ini. Saya lipat-lipat, kucuk-kucuk. Oh ya, sebelum ada yang terlewat. Sebelum saya kasih, dia datang kepada saya. Pak, saya butuh uang. Tidak banyak. Saya kebetulan lagi kepepet. Lalu saya ambil uang 10.000 itu saya kasih dengan kasih. Ya Pak, masa 10.000 doang gitu ya. Masa 10.000 doang. Karena kesal, udah dikasih gak mau, uang ini dilipat begini. Ambil nih. Saya nggak tanya, saya tanya, kira-kira dia mau ambil nggak? Kira-kira dia mau ambil nggak? Oke, iya, situasi ya, situasional ya. Meski ada orang tertentu, terlalu sekali Bapak, susah-susahnya saya Pak, saya tidak pernah akan ambil uang itu. Saya tadinya mau praktik tapi saya takut juga ya, berdosa kalau saya boleh lempar begitu ya. Tapi lumayan juga kan kalau dia butuh kan. Jadi suasana hati. Nah hati ini yang hendak kita bahas. Hati ini yang hendak kita bahas. Pertanyaannya, ini cuma contoh ya. Aduh saya tidak tega. Cukup barangkali begitu. Silakan duduk, boleh? Oh ya, dikembalikan. Pertanyaan sederhana ketika kita baca ayat Alkitab tadi, Tuhan melihat hati. Di manakah Tuhan melihat hati? Secara sederhana Alkitab menuliskan dengan terang-terangan. Ketika anaknya Isai dari anak yang pertama, sekali lagi laki-laki ya, yang perempuan mohon maaf, yang waktu itu memang patriarkat, perempuan belum mendapat tempat ya. Laki-laki dari 7-7-nya dan mereka semuanya. Kalau Alkitab menggambarkan mulai dari yang tinggi besar dan semuanya lewat 7-7-nya dan Tuhan tidak memilih. Memang secara terang Alkitab tidak menulis. Kenapa? Meski Tuhan dalam Alkitab tertulis bukan yang dilihat mata, iya oke saya paham. Bukan yang dilihat mata, tetapi apa kira-kira kriteria sehingga kemudian ini menjadi dasar sehingga Daud dipilih. Adakah tulisan dalam bacaan tadi? Sehingga kemudian anak-anak itu 7-7-nya gak dipilih. Sehingga Daud kemudian yang terpilih. Ada enggak secara real? Tertulis di situ ada yang kemudian kita bisa tangkap dan baca. Ada? Saya beri kesempatan untuk membaca cepat ulang. Ada? Kenapa saudara-saudaranya dan bukan Daud? Kenapa Daud dan bukan saudara-saudaranya? Padahal mereka ada kumpul di situ. Kayaknya sudah pernah saya sampaikan di Pospel kalau masih ingat. Atau belum? Sudah kayaknya. Belum ya? Ada? Silakan. Saya lihat tadi Mama Malven mau berpendapat, silakan. Mana tahu sudah itu jawabannya. Karena Daud ia kemerah-merahan
Iya. Betul. Tapi iya. Ada kebenarannya, tetapi kemudian ada juga enggak. Kalau begitu berarti Tuhan masih melihat mata dong. Ya, apa tadi kalimatnya? Daud kemerah-merahan dan elok parasnya. Berarti kan kriterianya Gita, jangan Gita, dia udah nunduk, kasihan takut dia berdoa terus dari tadi ya. Ardo, kalau harus, kenapa Ardo Gita terus ya, nanti akhirnya lari ke mamanya ya. Jessica kalau mau cari pacar, kira-kira pacarnya itu yang kayak mana? Udah gak usah dijawab, yang kemerah-merahan, yang elok. Merah-merah kan masih bayi ya. Elok parasnya, berarti kembali apa? Kalau mau cari pacar cowok, oh yang ganteng dong gitu kan. Berarti yang dilihat mata bukan? Yang cowok lihat cewek cari pacar, yang cantik dong. Maka secara psikologi ketika perempuan atau laki-laki masih usia 17-an, apalagi kalau dia cantik kayak kita gitu. Lalu kemudian mulai orang berdatangan mendekat kepadanya dan dia akan berkata, apa itu kira-kira kata-katanya? Ini psikologi ya. Siapa lo? Gitu, kata anak Betawi ya. Siapa lo? Maksudnya adalah sebenarnya bukan apa-apa, dia mau bilang belum waktunya. Saya masih kuliah, saya masih mau kerja, kira-kira begitu. Kira-kira itu di umur belasan. Di umur 20-an. Dia mulai melihat dan berkata, siapa dia ya? Ada yang kenal siapa dia? Kenapa? Kayaknya aduh saya kagum. Iya, siapa? Dia. Dan 30 saya enggak teruskan. Saya tahan di situ saja. Saya enggak enak ya. Semakin tajam tatapan soalnya. Tuhan melihat hati. Kan begitu ya topiknya ya. Kenapa lari ke sana? Ada 7 saudaranya laki-laki dan semuanya ada di rumah. Isai dengan tegas menegaskan, hanya inikah anakmu laki-laki? Artinya secara manusia, Samuel mulai stres. Tuhan bilang akan menunjukkan ini semua solewat, kenapa belum dipilih? Dan dia berkata, hanya inikah? Oh tidak, masih ada satu lagi. Mana dia? Dia sedang melakukan pekerjaannya. Sampai di sini sudah ketahuan kira-kira belum? Dia sedang melakukan pekerjaannya. Dia sedang menggembalakan kambing domba di ladang. Apa sudah dapat sudah? Sudah mulai kebaca. Wah, orang tua, ya. Orang tua yang bijak. Jangan tertipu dengan casingnya. Maka ditendaskan, Tuhan melihat hati. Di manakah? Karena paras yang elok dan muka yang merah itu bukan hati, itu fisik. Yang hati adalah yang coba disampaikan pesan firman Tuhan. Daud taat kepada orang tuanya. Taat yang mana? Emang anak-anaknya gak taat? Daud sedang kerja. Taat kepada orang tuanya. Mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Aduh, ini terlalu susah. Boleh dibantu? Minta tolong dong bantu. Dibantu. Tapi waktu bantunya begini. Ya, kayak gitu doang, masa gak bisa, bego amat. Kamu yang dibantu akan bilang apa? Terima kasih begitu. Bantu sih bantu aja, nggak usah pakai bego kan begitu kan? Ya, bantu saja, nggak usah pakai bego. Kalau memang begitu nggak usah lah, saya cari yang lain, kan begitu? Ya. Jadi kalau kau mau bantu, bantulah, tapi bantunya datangnya dari sini. Sehingga barangkali bagimu itu begitu gampangnya, bagi dia begitu sulitnya. Sehingga pertolonganmu mendapatkan barokah, kira-kira begitu. Sama ketika kemudian satu waktu di rumah, ini di rumah ya, saya belajar terus ya dari anak-anak saya pun.
Satu waktu Ngenye ini apa nih ya? Ngeledek ya si Fania sama kakaknya Gracia, akhirnya kakaknya nyanyi ya. Aku udah lulus, aku udah diwisuda gitu ya. Lalu kakaknya bilang, tapi jangan ribut, saya kan lagi belajar mau PAT. Ya kayak gitu. Langsung, emang kamu gak tahu dan namanya PAT gimana? Susah tahu. Kamu kan gak PAT, tahu-taunya cuma diwisuda doang kan? Padahal Gracia juga waktu TK, atau barangkali cerita salah kaprah dari Rafael. Kebetulan banyak orang Sulawesi di sini ya, pasti ngerti ya. Rafael waktu saya ajar baca TK. K-E-K, R-A-Ra, dibaca monyet. Maaf ya kakak, contoh so lewat kan. K-E-K, R-A-Ra, dibaca monyet. Hah, dari mana K-E-K, R-A-Ra dibaca monyet? Ini dia punya gambar kan monyet. Salah kaprah kita. Ketika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi mama kamu begitu? Mengasihi mama kamu begitu? Tapi begitu kamu lagi asik main game, lalu mama teriak, Ardo, Ardo lagi, siapa suruh duduk di depan Ardo ya? Ardo, bantu mama sebentar. Tanggung mam, tanggung, dikit lagi udah mau finish. Lagi free fire dia ya. Dikit lagi, begitu kira-kira Rafael ya. Enggak lah ya, enggak sering-sering, dikit-dikit aja ya. 5 menit lagi, 5 menit. Mamanya sambil kerja, perasaan udah lewat 5 menit, belum berdiri dia. 10 menit, Ardo, 5 menit lagi, tak terasa 5 jam. Ya. Ketika engkau mengatakan mengasihi mamamu, apakah engkau menyaksikan bahwa dia mengasihimu? Ketika engkau mengatakan mengasihi Tuhan, apakah engkau menyaksikan bahwa Tuhan mengasihimu? Sehingga barangkali salah kaprah itu berlanjut pun di dalam doa, ya Tuhan, berkatilah saya dengan berkat yang melimpah. Supaya dalam kelimpahan itu saya bisa memberikan persembahan yang banyak, tenaga saya, waktu dan seterusnya. Apakah doa itu benar? Jika benar, maka saya mau katakan, apakah selama ini atau sampai di titik ini Tuhan tidak memberkatimu? Ada lagu lama. Tuhan lebih dulu. Lanjut. Mudah dikatakan bukan? Dinyanyikan indah bukan? Tetapi apakah engkau mengatakannya itu dari dalam hati? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon anak Yohanes, begitu? Ya. Apakah engkau mengasihi aku? Iya. Untuk pertama kalinya. Kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya, karena Simon orang milenial. Simon yang duduk di sana diam dulu ya. Karena di konteks milenial, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon itu menjawab, lebay banget nih Tuhan. Masa sampai 3 kali bertanya kayak gitu? Begitukah? Loh, kenapa? Karena Simon milenial ini tidak tahu sampai ke hati. Tapi bukankah Tuhan tahu sampai ke kedalaman hatimu? Sehingga diperlukan 3 kali. Karena Tuhan mau bukan cuma mendengar apa yang diucapkan bibir. Tetapi yang diucapkan bibir itu datangnya dari kedalaman hati.
Amin. Maka mari ambil bagian kita. Hari ini pemuda dengan dahsyat telah mengambil bagiannya. Dan puji Tuhan, kita kedatangan tadi sebelumnya, kebetulan di awal saya berjumpa dengan satu dari Cikarang, begitu? Sudah sering ketemu, bahkan barangkali saya sudah malu menanya, namanya siapa ya? Malu saya menanya. Nanti begitu, Pak Pendeta berapa kali bertanya, kita suka tahu, lupa terus kan? Ya, ada dari Cikarang, ada dari rumah Susun tadi ya, 2 ya. Lalu ada dari pemuda juga kah? Begitu ya. Datang dari luar mengambil bagian. Hari ini di sini Tuhan menyapamu jauh ke kedalaman hatimu melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kamu mungkin boleh memakai yang kemudian diviralkan oleh Ariel, apa? Ariel Noah. Tetapi buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Iya, itu sebabnya berbahagia ketika kamu ada di El Safan ini. Berhati-hatilah berucap, berhati-hatilah berkata, karena orang-orang El Safan tidak melihat wajahmu, tetapi melihat hatimu. Hati-hati bicara, hati-hati bicara, ya, hati-hati bicara. Ada penasehat di belakang, dengar ya. Jadi dia tidak melihat wajah kita. Itu sebabnya saya kalau bicara dengan orang, dengan murid ketika ada masalah, saya nggak mau lewat telepon. Saya mau berjumpa, mau lihat dia ngomong benar atau tidak, tergambar dari wajahnya. Tetapi dengan anak-anak El Safan nggak usah lihat ya. Dari suaramu, getarannya sampai ke dalam hati dan engkau akan ketahuan. Pakai topeng. Itu yang mau dikatakan dengan Tuhan. Mari jika engkau berkata untuk memakai waktu hidupmu untuk melayani Tuhan, maka kerjakan dengan sungguh. Apa yang engkau idam-idamkan, apa yang engkau cita-citakan, semua itu kata Tuhan diperlukan oleh orang-orang dunia. Artinya apa? Kamu pun masih hidup di dunia dan Tuhan tahu engkau memerlukannya. Maka dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala yang engkau perlukan akan diberikannya kepadamu. Amin. Mungkin tidak panjang, tapi itu apa yang engkau telah ucapkan, baik teman-teman pemuda, baik yang pengurusnya, baik pengasuh yang di El Safan. Mungkin Pak Ritson tidak lihat engkau mengeluh di belakang di pojok-pojok rumah sana kan. Ada yang naik ke lantai 3, Pak Ritson gak lihat, benar? Melakukan persekongkolan di sana. Begitu ketahuan ngapain di sini? Buat konten. Ngapain? Buat konten. Kontennya tentang apa? Ya. Ya. Tetapi percayalah, apa yang dibuat orang, firman Tuhan ya, apa yang dibuat orang di dalam gelap, di atas loteng, itu akan diterjemahkan, akan dibahasakan di depan umum. Dan pada saat itu betapa malunya. Maka satu kata dengan perbuatan, kata Wakil Presiden Yusuf Kala ya, yang menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai ya. Maka meski barangkali teman-teman kita menuduh kita ketika kita sudah berusaha untuk berbuat baik, betul-betul sungguh-sungguh, sudah serius atau bahkan 2 rius, 3 rius dan berius-rius. Dan diam-diam masih tidak percaya, biarkanlah. Tetap berbuat baik. Karena akan datang waktunya ketika imanmu tidak menjadi lemah, engkau akan menuai dari apa yang telah kau perbuat. Tetap lakukanlah dari dalam hati.
Kenapa dari dalam hati? Karena di sanalah Tuhan bertahta. Amin. Dan Dia akan mengendalikan hati dan pikiranmu untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Meski kadang-kadang tidak dilihat orang. Loh kenapa? Oh iya terlalu kecil. Oh sorry salah. Ya. Justru yang kecil itu diperhatikan Tuhan. Betapa tidak. Masih ingat juga ini tambahan. Mudah-mudahan ini ayat terakhir ya. Waktu di tempat ibadah dan semua orang membawa persembahan. Pernah dengar baca? Dan ketika orang-orang kaya itu membawa persembahannya, dan ada seorang janda yang hanya membawa 2 peser perak, kalimat di sana dikatakan Tuhan memperhatikannya. Siapakah? Bukan karena dua peraknya harusnya ya. Sudut pandangnya bukan karena 2 peraknya, tetapi karena kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya untuk memberikannya. Maka seberapapun yang ada pada kita, talenta apapun yang ada pada kita, mari kita berikan sumbangsi kita bagi kemajuan. Itu yang saya sampaikan kepada ketiga pemuda tadi. Kita berikan bagi kemajuan pemuda GKST. Apapun namanya. Bagi kemajuan pemuda GKST. Dan itu hanya terjadi ketika kita tulus bergandeng tangan. Masalah selalu ada, pasti. Masalah pasti ada. Tapi ketika kita sungguh, kita tulus, yang tidak baik, yang tidak benar, yang bermasalah itu akan tersingkir. Ya, yang bermasalah itu akan tersingkir. Sebaliknya, kamu yang tidak bermasalah jangan sampai tersingkir. Sebab tidak pernah akan baik gereja itu, tidak pernah akan baik organisasi itu jika yang benar tersingkir. Maka yang benar posisikan dirimu menjadi sau yang kuat. Menjadi terang. Jangan sampai tersingkir. Biarkanlah kamu yang kuat itu terus akan menjadi patokan sorotan. Dan pada waktunya engkau akan diangkat oleh Tuhan. Yang seperti ini. Jangan pernah tersingkir. Tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga. Demi kemajuan pemuda GKST dan bahkan GKST secara keseluruhan. Harusnya yang kalah itu adalah kegelapan. Harusnya yang kalah itu adalah ketidakbenaran. Jangan sampai kebenaran menjadi kalah. Ya, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan demikian kita telah menunjukkan betapa kuatnya hati itu. Dan Tuhan melihatnya secara pribadi jauh di dalam kedalaman hati saudara-saudaraku sekalian. Begitu juga dengan teman-teman pemain musik yang hebat karena mereka memainkannya jauh. Sungguh-sungguh di dalam hati. Maka kita mendengarnya dengan alunan-alunan yang begitu dahsyat dan menggembirakan. Begitu pemain musik. Nanti kalau di luar jangan lupa ya, Pak Pendeta Sopuji jangan lupa, jangan pura-pura, ya. Biarlah Tuhan melihat hati kita dan akan terus memelihara, memberkati sampai pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di sore hari yang indah ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu telah mengizinkan kami memanggil kami secara pribadi untuk ada dalam persekutuan, untuk ada dalam sapaan-Mu, untuk ada dalam pesan yang Engkau mau sampaikan buat kami secara pribadi. Terima kasih Bapak Surgawi. Engkau yang sungguh melihat jauh sampai ke dalam. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jika sampai saat ini kami masih senang hidup dalam kegelapan, kompromi terhadap dosa. Ampuni Tuhan. Pakai kami supaya mulai saat ini lewat kami ada banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu memenangkan kami. Telah memenangkan saya. Pakailah saya untuk bisa memenangkan setiap orang yang saya jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Baik, diucapkan banyak terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan syukur, kita akan mendengarkan duet dari Pak Abdi dan Yohanes. Cek. Salam. Ya, terima kasih diberi kesempatan kepada kami, saya dan Yohanes, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan pada hari ini melalui pujian. Besar harapan kita bersama, pujian yang akan kami nyanyikan ini akan menjadi berkat untuk kita. Termanis di dalam hidup ini, lah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar perkasa penuh kemuliaan.
termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih. Baik, diucapkan banyak terima kasih untuk kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada saat ini kita persiapkan diri kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarkanlah hikmat dari Allah yang berseru nyaring dan memperdengarkan suaranya, supaya orang-orang muda berseru kepadanya, supaya orang muda bertekun mencarinya, supaya orang muda menyerahkan diri kepadanya, supaya orang muda menaikkan syukur kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta untuk membawakan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah yang mengizinkan kami untuk ada dalam persekutuan kali ini. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan telah tersampaikan melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing yang akan menerjemahkan lebih dalam lagi. Supaya kami dimampukan bukan saja untuk paham, tetapi dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih terus Tuhan, kami terus berdoa untuk pengurus pemuda, baik pemuda GKST Gloria maupun Pospel Haleluya. Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, beri hikmat, kebijaksanaan kepada mereka untuk setiap karya yang akan mereka kerjakan, program tugas. Tuhan memberkati ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh anggotanya. Tuhan tolong di masa-masa yang sulit dan pelik ini, kami yakin dan percaya kami mempunyai Allah yang besar yang akan terus mengokohkan, menguatkan kami. Kami percaya ketika kami hanya bersandar pada Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun jalan kami untuk melakukan bahkan banyak hal yang tidak mungkin untuk kami lakukan, tetapi bersama Tuhan kami cakap melakukan segala sesuatu. Tuhan berkati untuk semua programnya, program-program yang akan terus mereka buat sampai pada akhir tahun. Bahkan dalam waktu dekat akan merayakan ulang tahun pemuda. Tuhan tolong setiap hal yang mereka mau kerjakan, berkati mungkin saja sudah ada panitia yang dibuat, berkati baik pemuda Gloria maupun Pospel Haleluya, berkati Tuhan. Supaya dapat bersama-sama melakukan ini dalam sukacita iman. Supaya Tuhan berkenan atas yang kami perbuat dan kami semua boleh diberkati menjadi semakin kuat untuk menjalani masa-masa hidup kami yang begitu menakutkan. Tuhan tolong kami. Biarlah Engkau memakai teman-teman di sekeliling kami untuk menjadi malaikat penjaga. Supaya kami bisa saling berbagi cerita dengan pengalaman-pengalaman yang ada bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi solusi atas setiap persoalan. Baik yang kami hadapi pribadi, di dalam pekerjaan pun mungkin di dalam percintaan kami. Tuhan tolong supaya setiap apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau terus memberkati orang tua dari anak-anak muda ini, supaya orang tua yang ada boleh peka terhadap kebutuhan-kebutuhan, terhadap setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan biarlah orang tua yang ada boleh hadir menjadi sahabat dan teman di dalam setiap kepelikan persoalan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, pakailah orang tua ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapak Surgawi, kami terus berdoa buat GKST Gloria. Engkau memberkati Pak Gembala, Pak Pinehas Jinjengi. Engkau memberkati majelis yang ada untuk terus mengayomi pemuda-pemuda ini. Begitu juga majelis yang ada di Pospel. Supaya setiap langkah gerak juang yang mereka coba buat untuk kebangunan dari persekutuan pemuda
dapat seirama dan dapat berjalan dengan harmonis, dan apapun yang mereka perbuat betul-betul memberikan kesan yang indah dan baik, sehingga pemuda-pemuda dari manapun asalnya akan terpanggil dengan penuh kerinduan ketika setiap peribadahan itu dibuat. Oleh karena persekutuan ini betul-betul menarik minat, oleh karena persekutuan ini betul-betul membangkitkan, membanggakan, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga pemuda-pemuda yang ada sungguh merindukan persekutuan-persekutuan ini, sehingga mereka ketika waktu persekutuan tiba, mereka akan diringankan langkah kaki mereka, sebab hati dan pikiran mereka boleh tertanam di dalam firman Tuhan dan persekutuan yang Tuhan sudah tanamkan di hati mereka, sehingga satu persatu mereka terus merasakan bagaimana jamahan dan lawatan Tuhan. Bahkan mereka dipakai Tuhan untuk terus memajukan persekutuan pemuda, karena kami percaya pemuda yang hebat, pemuda yang dahsyat, persekutuannya yang dibangun akan menopang dari gereja itu sendiri. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Supaya lewat persekutuan pemuda ini menjadi contoh dan teladan yang baik, yang lain bagi persekutuan-persekutuan kategorial yang ada di dalamnya. Pakai kami semua Tuhan, majelis bahkan orang tua, supaya kami juga bisa memakai setiap talenta yang ada untuk terus membantu mereka untuk menunjukkan, untuk melakukan karya-karya indah yang Tuhan mau tuliskan di dalam hati mereka. Terima kasih untuk anak-anak El Safan yang bahkan hari ini begitu dahsyatnya. Terima kasih untuk penasehat Bapak Pendeta Abdi, bahkan Ketua Saudara Tri dan teman-teman yang boleh mengambil bagian mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan liturgos yang dahsyat, pemain musik yang luar biasa. Tuhan, pakai mereka dengan segala talenta yang ada. Pakai terus mereka, pakai lebih dahsyat lagi, supaya setiap pelayanan yang mereka tunjukkan sungguh bergetar sampai ke kedalaman hati bagi setiap kami yang ada dalam setiap persekutuan. Dan kami terpanggil, kami akan dipakai Tuhan untuk ada dalam persekutuan, dalam setiap hal, dalam segala hal. Dan kami mau bukan saja berkata, tetapi mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami sadar, Tuhan telah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati El Safan yang terus memberikan tempat, mengizinkan untuk terjadinya persekutuan di tempat ini, memberkati pengurus, memberkati sponsor donatur, memberkati pembina, memberkati pengasuh, memberkati anak-anak, memberkati setiap program, memberkati segala hal yang mereka kerjakan. Pakai mereka Tuhan, supaya semakin banyak yang mereka kerjakan, semakin banyak orang boleh menemukan jalan menuju kehidupan, yaitu juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka Tuhan dengan segala ketulusan hati. Pakai anak-anak ini, supaya melalui anak-anak ini orang tua boleh direkatkan, orang tua yang sedang bermasalah boleh diselesaikan lewat kesaksian anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, supaya jangan dengan salah dan dosa itu menghambat setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan ajar kami ketika Tuhan mencurahkannya bagi kami, untuk kami tetap rendah hati, tidak tinggi hati. Kami memakai segenap hati yang Kau berikan untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adapun setiap program ataupun setiap hati dari pemuda dan keluarga yang ada di tempat ini, Tuhan lihatlah hati mereka. Mereka menaikkan doa kepadamu dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Kata-kata yang ada di dalam hati, yang kami amini Tuhan melihat hati kami, karena kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Yang akan dengan sabar mendengarkan setiap pohon dan pinta yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena kami percaya tepat dan indah pada waktunya, Tuhan akan menjawab satu persatu ketika iman kami tetap menjadi kuat dan kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi.
Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga maupun orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pada saat ini kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Tetap sebelum itu saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kepadamu firman Tuhan telah dibagikan, terima, bawa pulang dalam aktivitasmu sehari-hari, pahami, pelajari, dan lakukanlah itu. Supaya engkau akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati kamu dari saat ini, dalam aktivitasmu sehari-hari, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Sampai jumpa dalam ibadah pemuda berikutnya. Shalom. Baik, pada saat ini tiba kita akan mendengarkan pengumuman organisasi pemuda kepada terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita semua telah ditibakan di tempat ini seraya untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dalam perayaan ibadah pemuda Jemaat Gloria Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Ya, dan yang nantinya akan menjadi jemaat mandiri yaitu Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Haleluya Jakarta Timur. Ya. Kami dari pengurus pemuda sangat mendukung dengan adanya jemaat tersebut. Ya. Terlebih nanti bila suatu saat pemudanya juga akan aktif. Ya. Kalau dulu mungkin yang orang di luar sana tahu cuma satu, tapi nanti sudah jadi 2 pemuda. Jadi kita Gereja Kristen Sulawesi Tengah semakin melebarkan sayap agar kita juga dapat tahu, dikenal, terlebih dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrik telah memimpin ibadah pada kali ini dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ritson Manyonyo beserta Ibu dan seluruh keluarga besar El Safan karena telah menyediakan tempat. Ya, semua telah disediakan di tempat ini. Kami sebagai pengurus mengucapkan terima kasih. Untuk penyampaian organisasi pelaksanaan ibadah pemuda GKST Gloria Jakarta dilaksanakan setiap bulan itu minggu kedua dan keempat yang bertempat di Kapel RSPGI Cikini, dan minggu pertama dan ketiga dilaksanakan evangelisasi di rumah teman-teman pemuda atau keluarga, mungkin biasa ada yang request, ya kita siap melayani. Ya mungkin itu saja. Ya, saya secara pribadi tadi saya melihat banyak teman-teman baru yang sebelumnya mungkin saya tidak kenal,
yang kalau di El-Sapan itu yang saya kenal ya Pak Ritson sudah pasti saya kenal karena memang di mana-mana dikenal ya Pak Ritson. Ya. Kemudian Pak Enal, Bapak Pendeta Enal karena sebelumnya beliau merupakan pendeta di mana dulu saya tinggal. Saya dari Luk Banggai. Ya, Bapak Pendeta Enal dulu gembala jemaat di tempat saya. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ya. Nama saya Diki Harisi Katoroy, saya berasal dari Kolonel Dale, Morowali Utara. Saya orang Mori tapi lama di Poso. Ya mungkin di sini yang saya kenal juga Pere Teresia Sompei karena kebetulan adik kelas saya waktu di Unsimar. Ya, mungkin itu penyampaian dari saya, ucapan terima kasih. Sekedar tambahan, sama-sama sarjana bahasa Inggris. Ya terima kasih, mungkin saya tidak dipersilakan oleh Kak Cindy karena memang sudah waktu saya bilang Cindy tidak usah dipanggil, saya maju sendiri. Ya terima kasih Diki Katroy. Saya perkenalkan juga dia sekretaris ya, dia sekretaris pemuda GKST Gloria. Ya tadi hanya menyebutkan nama dan pengurus, tapi pengurus ada beberapa, tapi dia sekretaris dan memang baru beberapa 1 tahun ya Diki ya. Saya perkenalkan di Gloria, puji Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Selanjutnya teman-teman Gloria, pos pelayanan Haleluya juga tidak kalah pentingnya sudah memiliki pengurus. Ya, jadi kami mencoba untuk membangun diri juga seperti apa kata pemuda Gloria, ingin lebih maju. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan, boleh ya beberapa menit. Silakan Ketua Triputra Landeoni. Tidak kalah juga Diki, sahabatmu Tere Sompei sebagai wakil pemuda, ketua pemuda. Maju Tere. Kemudian sekretaris ada Nona Tuti. Ya. Selanjutnya Bendahara Gita. Mari maju. Nah, inilah teman-teman Gloria yang akan bekerja sama dengan kita nanti untuk memajukan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya tidak akan katakan Gloria dan Haleluya dan apa yang di Cibubur itu, tapi akan memajukan pemuda GKST, ya, pemuda AA Maranatha, pemuda GKST. Ya, jadi ini jika ada hal-hal yang sangat penting yang akan dibicarakan program apalagi 20 Juli, silakan menghubungi ya. Silakan menghubungi. Dan saya juga hanya berdiri di samping, tidak ada apa-apanya, hanya diberikan kesempatan ya, karena jangan sebut penasehat karena di tata gereja tidak ada. Tapi secara struktur memang tidak ada, tapi fungsional, puji Tuhan saya akan berusaha untuk membantu ya. Karena memang saya juga dulu ditetapkan pertama di Gloria itu sebenarnya sebagai penasehat juga, tapi lambat laun hilang. Ya. Karena apa ya? Ya karena perkembangan dan juga kita melihat tata gereja ya. Semoga kedepannya kita terus bergandengan tangan supaya semoga kelanjutan persekutuan ini tidak hanya pada hari ini. Maaf ya, Kukita Maria tahu, saya lihat banyak orang. Semoga ke depan di rumahnya siapa juga boleh diundang Diki. 1-2 orang pasti akan ada hadir. Ya, mungkin dari saya itu. Oh, kemudian ini ada pendamping pemuda berdiri Tante Angel. Nah, penatua Angel. Ya, Diaken Angel Tangoni. Ya, jadi terus mendampingi, pemuda, ya, terus bergandengan tangan sehingga info-info baik dari Gloria dan Haleluya tetap pemuda tahu dari sini sumbernya. Ya, sekali lagi kita beri aplaus. Oke, ya terima kasih ya teman-teman pemuda. Kita akan mendengarkan suara hati dari pengurus Haleluya Bekasi. Silakan. Yang lain mungkin duduk atau mau didampingi terus ketuanya, boleh. Oke, silakan kembali. Terima kasih banyak. Izin buka masker, biar hafal ya muka tuh. Oke, selamat malam, shalom, maraso. Maraso. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk
penasehat Bapak Abdi dan pelayan firman dan teman-teman pemuda dan pengurus dari Gloria. Di sini mungkin saya akan menyampaikan untuk kegiatan pemuda selanjutnya itu nanti akan kita susun mungkin seperti dari pengurus Gloria minggu kedua dan minggu keempat ya. Ya nanti itu kita akan atur di di Haleluya juga agar maksudnya biar kita tidak selalu stuck untuk ibadah. Mungkin tiap bulan kita akan laksanakan dan ini adalah awal perdana. Kemarin juga sempat berbincang-bincang dengan ketua pemuda Gloria, sempat ada ya sedikit ini karena kendala apa, cuman kita ngotot terus kita katakan kita akan ibadah untuk ibadah perdana kita karena kita kan akan segera berdiri sendiri dan pemuda-pemuda kita juga di dalam ada beberapa akan maksudnya rindu juga untuk beribadah sebelumnya karena selama ini kan yang kita tahu bersama agak jauh lah, tidak jauh sekali, cuman susah untuk komunikasinya kita. Jadi itu untuk dari kami, terima kasih. Ya, sebelum kita menoleh ke belakang dan berdiri menikmati itu, hari ini ada sesuatu dan yang spesial untuk kita pemuda. Tepuk tangan dulu. Ya, ternyata dengan terpilihnya ketua pemuda, Tuhan memberi usia. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tri Landeoni. Happy birthday kita nyanyikan bersama. Mari kita berdiri dulu, berdiri. Kita akan meniup lilinnya. Pengurus pemuda dari Gloria maju. Pengurus pemuda. Ayo teman-teman pemuda Gloria. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Teman-teman Gloria mari. Pendeta Paritson boleh mendampingi sebagai orang tua Tri Landeoni di Jakarta. Mari. Happy birthday. Ulangi happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Oke. Ya, terima kasih. Bersyukur kita bersama pada hari ini. Rangkaian acara yang luar biasa. Sebenarnya tidak tahu kegiatan hari ini akan bertepatan dengan hari ulang tahun. Kemarin yang keberapa tadi? 31? Oh. Berapa? 26 ya. Usia yang memang wow gitu ya. Usia yang wow. Sedikit saya tambahkan, Tri ini masih sementara kuliah ya. Semester berapa Tri? Semester 5. Wah, luar biasa ya. Semester 5, puji Tuhan itu semua karena Tuhan Yesus melalui Yayasan El Safan. Nah, hari ini kita akan tiup lilinnya atau tidak usah ditiup? Oke, dikipas ya. Boleh ditiup tapi pakai masker ya. Oke, ya. Ketika mati lilinnya nanti kita semua akan katakan selamat ulang tahun ya. Oke, kita hitung bersama-sama dari belakang 3, 2, 1 ya. Oke. Atau kita tiup lilinnya sambil tertawa, boleh. Oke, kita kipas saja ya. Oke, 3, mulai. 3, 2, 1. Oke. Oke. Walaupun lilinnya padam, tapi semangat akan tetap menyala. Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta boleh berdoa dulu untuk Tri secara khusus.
Jadi sudah sah ini ya? MC juga besok ulang tahun, jadi gimana? Oh, sudah dibuka rahasia ya? Iya. Prank. Iya. Jadi prank besok terus Bapak diam semua, ada yang pura-pura gak tahu ya. Oh, begitu. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ada sukacita baru yang Engkau berikan bagi kami melalui saudara kami Tri selaku ketua pemuda Pospel Haleluya. Tuhan berkati dia di tengah-tengah kesibukannya dalam bekerja di Yayasan El Safan. Dia mau berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tentu bukan perkara yang mudah, tetapi kami yakin dan percaya ketika dari dalam hati itu dikatakannya. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi pergumulannya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menuntunnya. Bahkan kasih karuniamu boleh tercurah atasnya, pada hari kemarin dia boleh berulang tahun yang ke-26. Ada banyak asa yang sedang diraihnya. Tuhan, biarlah Engkau yang ada di dalam hati terus menguatkan hatinya untuk menggapai setiap cita-cita yang hendak diraihnya. Tuhan luruskan setiap langkah dan jalan yang hendak dia lalui, supaya setiap jalan itu selaras dengan apa yang Engkau mau taruhkan kepadanya. Supaya setiap keberhasilan demi keberhasilan yang dicapainya tidak membuat dia untuk bertinggi hati, tetapi dia terus rendah hati karena Tuhan yang ada di dalam hatinya. Berkati dia, jadikan dia kebanggaan bagi mama, papa dan seluruh keluarga, bagi Yayasan El Safan, bagi Pospel Haleluya, bahkan bagi setiap orang yang dijumpainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap kebutuhan yang dibutuhkannya, biarlah Engkau yang memenuhinya, Engkau yang akan mencukupkannya. Karena kami tahu Allahku akan memenuhi segala keperluan bagi saudara kami dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur di mana keluarga-keluarga di tempat ini, Yayasan El Safan, majelis dan segala tangan-tangan yang sudah menyediakan berkat makanan, Tuhan kiranya memberkati itu untuk menjadi kekuatan bagi kami ketika kami menikmati memasukkan dalam tubuh kami, supaya dengan kekuatan yang Engkau berikan kami boleh pakai lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka semua yang sudah melakukannya bagimu untuk disuguhkan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima Selamat kasih. ulang Selamat ulang tahun, Trim. tahun. Oke, yang lain kalau memang misalnya mau makan silakan. Tapi ada momen bersejarah hari ini akan foto bersama pengurus baik Gloria maupun Haleluya. Mari maju, mari maju, mari maju. Mari pengurus. Yang lain silakan. Kalau misalnya sudah tidak sabar yang untuk, itu ya, untuk silakan. Pegang aja terus. Mari, khusus pengurus, Iga mau pengurus. Mari. Nak. Ya. Fitnah ini. Oke, yang bukan pengurus silakan turun. Udah. Maaf ya. Maaf ya, silakan. Ini momen bersejarah akan dicatat ya, akan dicatat. Makanya di kediaman, di kediaman terakhir. Ini cuma nama foto. Enggak. Ya. Hah? Iya, oke. Ya. Rekam nih, Pak. Kita tuh matu mau Bukan, penasehat. Dari sambiran jauh penasehat. Di belakang mimbar. Terima kasih ya. Salaman dong.
Mewakili Majelis Gospel Haleluya mengucapkan banyak terima kasih atas acara yang sudah terselenggara pada sore hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik pemuda yang dari Gloria yang sudah boleh sempat hadir bersama kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Maroso. Oke, beri kakore, aku itu amin mau tutup mau. Beri kakore mangkoni maksud.